ibadah kita pada hari ini, kita mulai dengan satu kepercayaan dan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur punya Tuhan yang baik, yang setia, yang selalu ada bagi kita, yang selalu menyertai langkah kehidupan kita. Dan pada hari ini kita bersyukur Dia memberikan kesempatan balik pada kita untuk untuk menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita mau katakan, ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau katakan, ku bersyukur Tuhan, ku puji nama-Mu. Ku bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mau terus memuji Tuhan, bersukacita bagi namanya karena Dialah sumber sukacita kita yang tidak tergantikan oleh apapun. Mari kita memuji Tuhan, kita mau bernyanyi, sukacitaku sembahkan hanya kepada Tuhanku. Mari kita puji dengan bersukacita. Sukacitaku sembahkan hanya pada Padaku sukacita
bersatu. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Bernyanyi tak berhenti, yang membawaku dalam hidup yang benar. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca pembacaan Alkitab yang bertanggapan, dan pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan yang pertama dan selanjutnya Bapak Ibu, dan ayat yang ke-6 kita akan membacakannya bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian pada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa sudah seminggu kita hidup dan tergantung kepada Dia, tapi banyak hal yang kita buat sehingga membuat Tuhan menjadi berduka. Mari pada saat ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada hadapan Dia. Kita mau mengaku segala dosa-dosa kita. Apapun keadaan kita pada saat ini, Dia akan menerima kita apa adanya. Lelah dan susahkah jiwa kita? Mari kita datang kepada Dia. Lelah dan susahkah jiwa, serta gelap gulita pandanglah Kang Juru Selamatku, hidupku kan bahagia. Mari kita pandang pada wajah-Nya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhan-Mu. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhan-Mu. Kuasa dosa takkan kekal-Mu, Kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya di dalam terang. Saya persilakan pada hambanya. Dunia akan menjadi hamba. Marilah saat ini kita masing-masing lepas pribadi. Kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ketika kami kembali memandang kepadamu Tuhan, sesungguhnya siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang pantas dibinasakan. Tapi justru kepada orang-orang yang demikian, Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya yang begitu luar biasa. Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Apabila ketika kami sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kami seringkali tidak menghargai anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Dengan terus-menerus kami bermain-main di dalam dosa. Karena itu pagi hari ini kami kembali datang, memohon ampun. Kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan yang menyucikan dan menguduskan hidup kami kembali. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Efesus 2 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Untuk itu marilah kita memuji Tuhan, sangat besar anugerah-Nya, pembaru dalam hidupku. Sangat besar. Sangat besar anugerah-Nya, pembaru hidup.
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah pada pagi hari ini menjadi satu momen bagi kami, bukan menjadi sebuah acara yang berlalu di dalam kehidupan kami, yang setiap kali kami lakukan setiap hari Minggu. Tapi Tuhan tolong kami sehingga betul-betul ini adalah sebuah momen di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau boleh saya tanyakan seperti biasa, kita bertanya, untuk apakah kita pergi ke gereja? Untuk apa sih kita ke gereja? Bapak Ibu mau jawab apa mau diam aja? Kebanyakan begitu ya. Memang kita ke gereja ya duduk, diam, dengar, terus ya udah pulang gitu kan? Ya duduk, diam, dengar, terus pulang begitu kan? Ya. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sebenarnya saya pertanyakan sejak saya masih di seminari, ya, sejak saya di seminari. Kita lihat dulu slide berikut nih. Kok nggak ada? Oh, kok kebanyakan? Jadi apa yang Anda mau lakukan di gereja? Ya, ini menjadi pertanyaan kita nih semua. Ya, apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan di gereja? Ya, umumnya memang ya tentu orang memberikan kok ya udah salah melulu ya. Jadi kalau orang ditanya biasanya mau ngapain sih pergi ke gereja, pasti orang Kristen jawabnya ya dengerin khotbah gitu ya. Nah jadi waktu saya di di seminari, jadi teman-teman ini pergi ke gereja begitu ya. Terus setelah ke gereja yang cukup pagi ya, jam 6 pagi gitu, 7:30 sudah balik ke kampus ini kira-kira. Lalu kemudian ditanyain, lu udah ke gereja? Udah, saya bilang. Loh, kemana? Katanya gitu ya. Saya nggak lihat kamu di gereja. Oh iya, saya nggak ke gereja itu, gereja lain gitu. Lu ke gereja mana? Saya sebutin itu gereja, sebab saya sebenarnya nggak ke gereja, saya dengerin radio doang, begitu ya. Jangan cerita-cerita ya. Terus udah begitu. Tapi aku tidak lihat kamu di gereja. Oh, aku bukan kelihatan gereja itu kayak ini. Gereja itu nggak ada jam paginya, yang jam 6. Iya nggak ada, tapi di radio kan ada. Jadi lu nggak ke gereja? Enggak. Dengar radio? Iya. Sekarang aku tanya, kamu ke gereja mau ngapain? Ya, dengar khotbah dong katanya. Ya udah, aku juga dengar khotbah sama. Cuma kamu dengarnya dari mimbar, saya langsung dari radio. Nah, kan sama ya sama teman-teman yang di rumah bukan? Dengerin khotbah kan dari rumah bukan? Mungkin dari ranjang, betul nggak ya? Belum sempat bangun tadi kan? Nah, sekalian ini itu. Jadi mau ngapain ke gereja? Dengerin khotbah. Nah, kalau seperti begitu udah belum ke gereja? Kan kita ke gereja kesini juga cuma dengerin khotbah. Kita di ranjang juga boleh dong, sambil dengerin gitu, sambil kelap-kelip begitu. Boleh nggak? Udah ke gereja belum? Nah terus teman saya pikir-pikir, kok kalah ngomong, kurang ajar nih si Hendra nih katanya ya. Jadi dia pikir-pikir begitu. Setelah pikir-pikir saudara,
dia dapat satu alasan untuk pergi ke gereja ya. Tapi lu kan nggak kolekte katanya. Nah ini benar juga ya. Itulah sebabnya gereja mengalami penurunan karena kita dengar khotbah terus nggak bayar ya. Kalau di rumah kan ya kita cuma tidur kelap-kelip suruh bayar, merem lagi dong. Begitu muncul barcode begitu atau nomor account kan kita tutup lagi mata ya. Terus saya pikir-pikir iya benar juga ya. Saya belum kolekte ya. Siapa yang mau ke gereja tolong ya saya titip ya. Waktu itu kan belum ada GoPay, belum ada OVO, belum ada apa kan segala ya. Ya udah jadi ya saya titip aja. Nah udah deh saya dengar khotbah udah, titip duit kolekte udah, saya udah ke gereja. Jadi apa sih sebenarnya yang maunya kita itu ke gereja? Maunya kita ke gereja apa gitu. Kalau kita bilang bersekutu enggak juga. Begitu kita datang ke gereja, lihat aja nih, yang paling penuh kan di pojok kan, begitu ya. Di depan nggak mau, paling takut mah aku malahan, ya, begitu. Semuanya di belakang. Mungkin agak takut aku muncrat kali ya. Nanti habis aku khotbah tolong disinfektan ya, gitu. Soalnya takut pada aku muncrat kali gitu. Nah. Jadi buat apa sih sebenarnya kita ke gereja gitu ya? Kita dengar khotbah begitu ya. Terus kita katakanlah tadi ya kita memuji Tuhan ya. Bapak Ibu mana yang nyanyi ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya, cuma Pak Martin doang kayak nyanyi ya. Memuji Tuhan. Tapi kebanyakan saya rasa yang teman-teman sekalian lakukan di gereja adalah sebenarnya kadang-kadang yang kita lakukan adalah ngapain? Tidur di gereja ya. Ya kira-kira pojok sono ya atau pojok sini. Makanya kalian udah mojok udah langsung dicurigai sama saya. Begitu kan? Ya. Salah tempat kalian untuk itu. Kalau itu mau tidur ya sebelah sini. Yang sono saya perhatiin. Ya, yang paling enak di itu ya, kamar baby room. Paling enak tidur tuh. Apalagi yang ada tiang, di balik tiang lah. Kira-kiranya ya. Nah, kita tuh seperti demikian ya. Kita lakukan tidur ya. Atau kadang-kadang yang kita lakukan ya itu HP ya, kalau anak muda ya bisa dulu waktu zaman BlackBerry ya, zaman BB. Saya di Amerika. Lalu kemudian mereka ini sekarang begini. Terus saya hitung-hitungin jamnya. Loh, ini pas khotbah nih ya. Kamu kok bisa BB-an ya? Ini jamnya kan jam segini di Indonesia gitu. Kamu pasti lagi kebaktian. Kok bisa BB-an gitu ya? Oh iya Pak, ketahuan juga katanya ya. Iya nih, habis khotbahnya nggak ngerti udah 15 menit juga dia ngomong apa kita kagak tahu. Nah, jadi anak muda ke gereja untuk apa sih? Ya main HP dah. Ada tempat penitipan HP nggak di depan? Seperti kita biasanya kalau kita retreat kan begitu ya, HP-nya ditaruh, apalagi lupa dimatiin ya, berisik begitu ya. Nah itulah yang menjadi persoalan bagi kita untuk untuk kita pergi ke gereja. What is our main agenda in the church? Sebenarnya apa sih, ngapain sih kita sebenarnya ke gereja itu mau ngapain ya? Itu menurut saya mesti jelas ya. Itu juga yang menolong kita. Misalnya apakah kita kebaktian offline atau kita kebaktian online ya? What is the difference? Jadi apa perbedaannya antara online dengan offline itu gitu. Kita mesti mengerti sebenarnya untuk apa saya ke gereja ya. Seringkali kita gereja-gereja ribut nih, online offline ya. Di Mangga Besar udah offline ya, mau coba ya itu. Baru sebentar udah tutup lagi begitu ya, karena Jakarta gitu kan. Nah, jadi
mereka tidak memperhitungkan yang sebenarnya what is the theology of the church gitu ya. Untuk apa sih kita ke gereja? Ya, kita memikirkannya secara teologis dulu. Tidak karena misalnya pertimbangan pragmatis. Oh, kalau kita offline, kalau kita online, wah kita pemasukan payah sebab orang Kristen cuman mau dengar khotbah dan tidak mau kolekte sungguh mati, begitu kan? Ya, jadi pendapatan kita sangat berkurang. Jadi kita mesti offline, begitu ya. Jadi pertimbangan online offline itu adalah sebuah pertimbangan pragmatis tanpa memikirkan sebenarnya apa itu sebenarnya kita bergereja, begitu ya. Oke, kita kan gereja Injili bukan ya. Kalau saya tidak membaca Alkitab langsung pasti jadi itu ya, jadi rumor kan, langsung HP keluar semua kan. Lalu gila pendetanya nggak baca Alkitab, begitu ya, gitu. Jadi kita harus pakai ayat Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu, saya rasa juga males keluarin HP baca Alkitab. Kalau saya ajak baca juga males-malesan ya. Jadi kita itu saja deh lihat yang itu ayat Alkitab di dalam itu saja ya, dalam slide kita ya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama-tama kita perhatikan ya, Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, jadi yang pertama sekali ya, ngapain kita ibadah? Allah menghendaki adanya penyembah-penyembah. Penyembah-penyembah itu yang bagaimana? Penyembah-penyembah yang demikian. Yang demikian yang bagaimana? Penyembah-penyembah yang beneran, yang sebenarnya ya. Di dalam bahasa Inggris Tuhan menghendaki penyembah-penyembah demikian, maksudnya adalah Tuhan menghendaki true worshipper. Penyembah-penyembah benar, true worshipper. Jadi Allah cari dengan sungguh-sungguh di gereja hari Minggu ya. Kalau kita hamba Tuhan mungkin sudah senang kalau Bapak Ibu bisa datang ke gereja, begitu ya. Tapi Allah tidak mencari demikian. Allah mencari true worshipper. Enggak sekedar worshipper, enggak sekedar orang datang ke gereja, datang duduk diam dengar gitu kan. Tidak. Allah menghendaki true worshipper, penyembah-penyembah demikian. Nah, penyembah-penyembah demikian itu yang seperti apa sebenarnya ya. Di dalam ayat 24-nya Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran ya. Tapi mungkin kita tidak usah bahas persis mengenai ayat itu, tetapi kita mau melihat sebenarnya di dalam penyembahan kita itu apa yang sebenarnya kita lakukan. Ya, nah kalau kita lihat di dalam ayat 23 ya, tetapi saatnya akan datang ya, tetapi saatnya akan datang. Nah, pertanyaan kita gini, saatnya, jadi begini Bapak Ibu mungkin jarang baca Alkitab sih ya, jadi nggak tahu ini ayat di apa, dalam konteks apa. Jadi begini. Ayat ini ada di dalam konteks Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Ya, perempuan Samaria ini datang siang-siang diambil air. Nggak biasa tuh, ya, sebab orang-orang biasa mengambil air tuh pagi-pagi dong. Ya, hawanya tidak terlalu panas, jadi ambil air enak ya.
di sini hujan nggak semalam ya? Nggak, kurang hujan kali, kurang hujan berkat ya. Nah, Jakarta dapat hujan berkat tuh gitu ya. Jadi saya keluar, saya cari mobil jemputan kan, saya keluar, mobil belum ada, tapi hawanya tuh enak sekali tuh. Habis hujan sih rupanya malam kan, wah angin itu gitu ya, enak sekali tuh. Pagi-pagi kita datang gitu, wah kita menghirup ya. Nah tapi ini perempuan sengaja datangnya malah jam 12, malah panas, malah wah matahari terik begitu kan. Nah ngapain dia ngambilnya justru air siang-siang seperti itu gitu ya. Nah Tuhan Yesus karena dia Tuhan, dia langsung kemudian tahu kenapa itu perempuan ambil air siang-siang ya. Jadi Tuhan bicara dulu, kasih aku minum dong begitu. Itu perempuannya judes ya, ini minta-minta sama kita gitu kan, masa minta sama kita begitu kan. Nah waktu itu sebenarnya orang Samaria dan orang Yahudi tidak bergaul. Jadi maksudnya itu perempuan adalah, kenapa minta-minta sama orang Samaria, lu kan orang Yahudi ya. Yang kedua adalah bahwa waktu itu tidak biasa untuk meminta kepada lawan jenis ya. Jadi bicara-bicara dengan orang yang tidak dikenal itu lawan jenis, itu pamali istilahnya ya. Jadi si perempuan dengan suara ketus mungkin akan jawab ya, kok minta air sama saya, buat apa minta air gitu. Nah Tuhan Yesus jawab ya, ih lu kagak tahu aja siapa yang minta air. Lu kalau tahu siapa gua, lu akan minta, sebab dia akan berikan air yang terus menerus memancar dari hati. Enak bener. Oh kalau gitu gua nggak usah datang lagi dong kemari katanya. Tuhan kalau gitu coba dong kasih saya airnya tuh, jadi saya nggak usah datang ke sini lagi gitu ya. Nah maksud daripada Tuhan pada waktu itu adalah bahwa dia akan memberikan Roh Kudus begitu ya kepada orang yang percaya, nanti akan diberikan Roh Kudus begitu. Tapi Roh Kudus belum datang ya. Jadi tahu dari mana? Perempuan ini perempuan Samaria, dia nggak ngerti. Jadi Tuhan Yesus omong apa, si perempuan mengerti apa ya. Dia mengerti sebagai air, ini sebagai Roh Kudus. Jadi nggak nyambung kan begitu. Dan seringkali kalau kita membaca, seringkali percakapan yang tidak menyambung gitu ya. Misalnya Tuhan Yesus cuci kaki kan ya. Yang satu lihat ya cuci kaki Petrus ya. Tuhan Yesus berbicara mengenai apa? Mengenai kematian dia begitu. Jadi satu bicara mengenai kematian dia, yang satu bicara cuci kaki. Tuhan nggak bakalan cuci kaki saya. Yang lain memang brengsek tuh, mau aja dicuciin kaki. Saya enggak. Tuhan bilang kalau nggak kebagian cuci kaki, kamu nggak akan dapat bagian dari aku dong, gitu ya. Keselamatan dari aku, gitu kan? Sebab itu kan berbicara mengenai kematian dia. Jadi dia tidak ikut di dalam kematian Tuhan Yesus kan, ya. Nah, si Petrus keluar deh serakahnya. Oh Tuhan kalau gitu jangan kaki dong, sekalian kepala nih kekeramasin ya, nih baju nih apa rasul semua. Gila kata Tuhan, emangnya kalau udah dibasuh sekali cukup, kaki juga cukup. Jadi udah terima Tuhan Yesus, nggak usah dibaptis selalu. Ada yang demen baptisan kan, ada seumur hidup 10 kali begitu kan. Dia pikir makin bersih. Tuhan Yesus jijik melihatnya malah kan. Dia bilang enggak, yang udah dibasuh cukup 1 kali aja, udah setelahnya udah gitu kan. Lalu dia minta baptis lagi, yang celup lah, yang inilah, yang ciprat lah, yang ini gitu ya. Nah salah tuh, pokoknya 1 kali udah begitu kan. Nah ini berbicara mengenai cuci kaki, yang ini bicara mengenai kematiannya. Jadi seringkali itu orang-orang tidak menyambung dengan perkataan daripada Tuhan Yesus ya. Sekarang si perempuan juga tidak nyambung nih ya. Jadi satu bicara Roh Kudus, satu bicara air, begitu kan? Ya, oh Tuhan, kalau begitu kasih dong saya. Jadi saya nggak usah ambil air lagi. Aduh Tuhan Yesus bilang,
capek deh ngomong sama perempuan begini nih. Aduh, jelasinnya gimana, dia mana tahu Roh Kudus. Udah capek dah. Lalu Tuhan Yesus bilang, gini deh, panggil aja laki lu kemari, panggil suamimu kemari. Si perempuan, nggak ada, katanya begitu kan? Ya, loh, gimana nggak ada ya? Nah, Tuhan langsung bilang ya, iya memang benar nggak ada. Kamu sudah punya 5 suami dan yang sekarang bukan suamimu, ya. Jadi ternyata si perempuan bukan zaman sekarang aja tuh main kebo ya. Ternyata dari dulu juga udah ada tuh kumpul kebo ya. Jadi tuh perempuan sudah punya 5 kebo dan kebo yang sekarang pun bukan kebonya bukan suaminya tapi kebonya, begitu kan ya. Nah, jadi Tuhan Yesus mengatakan demikian, langsung kan ketahuan. Dia tahu. Nah, nanti setelah dia bertemu betul-betul mengenali Tuhan Yesus, dia langsung ke itunya kan, ke kampungnya. Aku ketemu Mesias, lu tahu dari mana Mesias? Gitu kan? Iya benar, aku ketemu Mesias. Dia tahu kok apa yang aku lakukan. Kamu lakukan apa sih? Emang kamu ngapain? Gitu. Gini deh, kamu kan sekampung. Coba tebak suami saya berapa? 3. Salah. 4 ya? 4. Ada 1 yang gua nggak tahu. Salah. Tuh, itu Mesias tahu. Ya begitu kan? Nah, jadi orang kampung aja nggak tahu saking kebanyakan. Begitu ya. Dia hitung. Salah hitung semuanya begitu. Sebenarnya 5 yang sekarang bukan suami, tetap kebo. Jadi udah ada 6 kebo ya. Luar biasa. Saya 1 pun belum ya. Rugi loh, betul-betul ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan si perempuan ini hebat bukan main ya. Jadi tapi ketahuan sama Tuhan. Gila, dia persis tahu. 5 udah ditendang sama dia, lalu 1 sama dia bersama-sama gitu ya. Loh, kok bisa Tuhan Yesus tahu? Nah, dia bilang, pasti kamu nabi dah. Orang kampung saya aja nggak tahu kok. Kamu pasti nabi nih, begitu kan? Ya. Lalu dia tanya. Nah, sekarang mulai pertanyaan teologis. Kalau begitu, ibadah di mana? Di Gunung Gerizim atau di Yerusalem? Kamu kan bilang di Yerusalem, sedangkan kami orang Samaria di Gunung Gerizim. Jadi di mana yang paling pas tempatnya? Nah, Tuhan Yesus menjawab demikian. Tetapi saatnya akan datang. Nah, saatnya akan datang. Jadi saatnya udah datang apa belum? Saudara datang, duduk, diem, denger, pulang. Nggak jawab nih. Jadi saatnya akan datang. Pertanyaannya gampang, yaitu saatnya akan datang. Jadi udah datang apa belum datang? Belum datang ya. Saatnya akan datang. Jadi artinya sesuatu yang terjadi nanti. Sekarang belum. Sekarang belum ya. Bila sih? Kapan sih? Akan datang. Belum datang ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan bahwa di dalam ayat berikutnya kemudian kita lihat bahwa nggak jalan. Nah, belum. Sebelumnya. Nah, ini saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi saatnya udah datang apa belum? Dan sudah tiba sekarang. Udah datang nggak sebenarnya saatnya? Udah kan? Ya, sudah kan datang. Nah, artinya bahwa pada waktu saatnya sudah tiba, lucu nih Tuhan Yesus ngomong saatnya akan datang, tapi sudah tiba. Loh, bagaimana ini? Belum, tapi udah. Kok belum tapi udah? Bagaimana sih? Begitu kan? Nah, disinilah yang menjadi kunci
daripada apa yang dinamakan sebuah ibadah. Sebuah ibadah adalah, langsung kita boleh terjemahin bahwa nggak usah perdebatkan lagi ya. Saatnya akan datang itu menunjuk kepada peristiwa di mana Tuhan Yesus di dalam kehidupan itu, di dalam inkarnasinya, dia masih terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan Yesus dia di tempat di mana dia berada. Ya, sekarang di Yerusalem, nggak ada di Samaria nggak ada di Galilea, begitu kan? Ya, nah, tapi saatnya akan tiba, ya, bahwa orang tidak menyembah baik di Yerusalem maupun Gunung Gerizim. Artinya apa? Kita bisa beribadah di mana aja. Tapi waktu itu Yesus masih inkarnasi kan, jadi belum bisa. Karena Roh Kudus juga belum turun. Jadi artinya saatnya belum tiba. Orang masih sembahyang di Gerizim, sembahyang di Yerusalem, begitu kan? Belum tiba. Masih orde lama, begitu. Tetapi saatnya akan tiba, yaitu Yesus kemudian mati, lalu kemudian naik ke surga, lalu Roh Kudus turun. Dan setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus kemudian ada pada setiap orang yang percaya. Nah, pada saat itu orang dapat beribadah dimanapun juga. Itu sebabnya kita bisa beribadah di sini, bisa beribadah di Jakarta, bisa di Amerika, bisa di Afrika, bisa secara sekaligus bisa demikian. Bisa dapat berkata. Jadi itulah sebenarnya intinya, yaitu sebuah ibadah, yaitu apa? Yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, bahwa perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kita lihat ibadah itu adalah suatu perjumpaan, yaitu perjumpaan dengan Kristus. Jadi udah tiba belum? Enggak, nanti kalau kamu beribadah, kamu nanti bisa beribadah di mana saja. Enggak di Yerusalem, enggak di Gerizim. Tapi khusus untuk si perempuan sudah tiba sekarang. Karena apa? Karena dia sudah melihat Yesus Kristus. Tapi dia belum kenal, ya, dia belum kenal sungguhnya siapa itu. Lalu dia bilang, Tuhan, nanti Mesias akan datang. I am he, kata Tuhan Yesus. Akulah dia. Nah, pada saat itulah si perempuan dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan saat itulah si perempuan betul-betul menyembah Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita lihat, apa sih sebuah ibadah? Ya sederhana, yaitu ibadah ketemu dengan Tuhan. Jelas, bertemu dengan Tuhan. Bukan soal dengan khotbah, soal apa, begitu ya. Tetapi bertemu dengan Tuhan. Bukan artinya lalu khotbah nggak didengar, ya. Sebab Tuhan dapat berbicara juga melalui khotbah. Tetapi main agenda kita datang ke sini mau ngapain? Kita mau dengar khotbah, ya. Nah, jadi apakah saudara benar-benar yakin? Seperti tadi kita baca di dalam Ibrani 11. Apa benar-benar saudara datang ke sini, yakin nggak Yesus Kristus ada di sini? Mungkin enggak, kita anggapnya Yesus ada di sorga, di sono, begitu. Lagi ngintipin kita tidur apa enggak, ngorok apa enggak, main HP apa enggak, jangan gitu. Di sono, Yesus sono. Rasa nggak di sini? Rasa nggak di sebelah saudara? Enggak kan? Nggak berasa. Saudara kebaktian di rumah, kebaktian di sini, ya, nggak berasa Tuhannya ada di mana, gitu. Padahal that is the main agenda. Yang paling penting dari worship adalah satu, yaitu bahwa kamu ketemu dengan Tuhan. Persoalannya adalah kamu punya iman nggak untuk itu, ya? Bagaimana dengan ibadah Anda?
Ya, apakah betul kamu datang kemari terus kamu benar-benar merasakan ya bahwa Tuhan itu sebenarnya ada, bahwa benar-benar itu ada. Saudara, saya sebenarnya kemarin menderita stroke ya. Setelah stroke, lalu kemudian pasca stroke ini saya tinggal pilih pengobatan mana yang bisa menolong saya ya. Jadi saya ada dua. Satu akupunktur ya. Saya kenal ada seorang di Bandung ya, jago akupunktur. Orang tahu semua begitu ya. Tapi kebetulan di tempat saya ada satu orang yang pakai totok begitu dengan tenaga dalam ya. Nah, jadi saya pikir aduh ke Bandung repot juga ya, seminggu 2 kali saya ditusukin, aduh mati saya ini gitu ya, mati di jalan nih kali ini ya, bukan mati stroke begitu ya. Wah, tapi ya kalau nggak di itu gimana ya. Nah, saya ngomong sama teman ya, ada nih yang nawarin saya sinse totok nih begitu ya. Di mana Pak? Di Senayan Trade Center STC gitu ya. Oh, Senayan Trade Center gitu ya. Oh, itu mau boleh Pak. Oh, itu mau langganannya besar-besar. Yang punya Penin lah, yang direktur BCA lah, ya ini apa segala. Wah, orang gede-gede tuh, gitu kan. Nah, oh iya deh, kalau gitu saya pergi ke sana deh. Dan ternyata betul juga saudara. Sekali datang 2 juta. Ya, cukupan ya buat kamu langsung miskin atau langsung sembuh sih ya. Nah, kalau beli paket 5 juta 4 kali gitu ya. Kalau cuman sekali datang sekali terus nggak mau datang lagi kemahalan ya 2 juta begitu. Nah, aku kebetulan ini bekas murid, jadi begitu dia tahu aku stroke, Pak, Bapak gratis. Oh, kalau saya gratis ya datang dong ya. Kalau 500.000 aja nggak datang pasti ya. Mana bayar pakai apa? Saya bilang pakai celana dalam memang gitu kan. Nah, jadi saya nggak datang begitu. Nah, udah gitu saya ke sana ya. Lalu dia pakai cikung ya, totok ya, totoknya cuma pencet totok gitu udah nggak kerasa gila gitu ya, gila gitu kan enggak gini cepet gitu udah gitu ya. Nah, sekarang begini, apa itu kalau menurut ilmu kedokteran? Di sini Tantien ada Hawa. Kalau orang nih ada banyak kan mayat nih sekarang nih ya, di Pondok Rangon udah penuh tuh ya. Kamu bedah-bedah bisa nih ya. Dulu setengah mati susah mayat, sekarang gampang mayat ya. Cuma murah lagi, cuma ya sekalian kamu juga kena COVID ya. Nah, terus kalau kamu belek itu ya, mana tuh Tantien? Mana itu pusat Hawa? Nggak ada. Apa itu yang namanya ditotok suruh hawanya jalan? Di apa? Nggak ada. Nah, itulah kedokteran barat nggak terima. Tapi saudara, setelah ditotok itu bisa berasa saya tato ujung kaki bisa panas gitu. Jadi sesuatu yang ada tapi nggak ada. Kamu percaya nggak totok? Mungkin kita abstrak buat kita. Abstrak, kita nggak percaya. Apa sih? Apalagi dengan ilmu kedokteran kita pakai. Apa sih? Nggak ada begitu. Tapi ada. Kerasa panas dari mana? Begitu, ya. Saya belum sampai ke kepala nih. Kalau sampai ke kepala bisa angetnya. Apalagi kalau keluar asap. Kayak cerita silat, ya. Itu udah hebat sekali kali ya. Ya, tapi cuma berasa di kaki baru begitu ya. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan ada nggak? Kelihatan nggak? Enggak. Tapi kadang-kadang kamu bisa rasa kamu ada in the presence of God. Rasanya gimana?
rasa sukacita, rasa wah luar biasa, rasa wah susah deh dibilangin rasanya apa gitu. Kamu rasa nggak? Ya, dan kita bisa tahu begini, kalau kamu sudah pulang dari tempat gereja, kamu bisa cerita nggak? Apa cuma kamu cerita kamu ketemu Pak Hendra, ketemu Pak Martin gitu ya, atau ketemu pemusik bagus gitu. Kamu lihat orang kur bisa dari 100 tempat begitu kan, tahu-tahu nyanyi sama-sama begitu, bisa begitu kan. Tapi Tuhan ketemu nggak? Ketemu Tuhan nggak? Padahal itu adalah main agenda dari ibadah. Itu yang kita tidak diajar kebanyakan. Karena kita datang dengar firman Tuhan, datang dengar firman Tuhan, datang dengan firman Tuhan. Paling saudara pulang, saudara cerita, khotbahnya begini. Udah. Itu artinya apa? Kamu datang dengar khotbah. Kalau kamu cerita, aduh nggak tahu deh. Nah artinya dengerin khotbah tapi nggak ngerti dan kamu tidur. Nah jadi kamu ceritanya itu. Pernah nggak selama jadi orang Kristen, kamu cerita, kamu ketemu dengan Tuhan. Kamu ketemu Tuhan saya. Tuhan melakukan sesuatu, nggak bisa kita tebak. Dia karena dia Tuhan. Mungkin dia peluk kita, mungkin dia berbicara kepada kita, mungkin dia hibur kita, mungkin dia kasih tahu kita mengenai masalah kita, bermacam-macam. Tapi saudara ketemu enggak? Mari kita berdoa. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita betul-betul bertemu dengan Tuhan pada waktu kita beribadah, atau kita cuma dengar firman Tuhan, atau mungkin tertidur, atau mungkin main HP. Begitu juga pada waktu kita di rumah. Tuhan berkata, ibadah tidak di Gerizim, tidak di Yerusalem. Apakah Bapak Ibu di rumah betul merasakan perjumpaan dengan Kristus sebagai main agenda daripada worship kita? Saudara boleh jawab di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau bertahun-tahun kami ke gereja, Tuhan tidak mendapati kami sebagai penyembah-penyembah benar. Tuhan tidak mendapatkan kami sebagai true worshiper. Karena kami tidak pernah bertemu dengan Engkau. Tidak pernah berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong jemaat-Mu di Gading Serpong ini, supaya mereka betul mengerti apa itu ibadah, dan betul-betul mereka bisa menjadi penyembah-penyembah benar, true worshiper, dengan iman yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan untuk ingatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Tuhan tolong agar sungguh kami betul boleh mengalaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Hendra. Dan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus,
Biarlah pada saat ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudara ada tertera QR Code yang dapat di-scan ataupun dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca. Dan juga mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita angkat satu pujian. Lingkupiku. Benar Tuhan, hidup kami aman bersama-Mu. Hidup kami tenang bersama-Mu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sanggup menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar ya Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Baik di dalam gereja-Mu, baik di dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Ataupun Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Mampukan kami menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar kami. Dan biarlah setiap orang yang melihat kami, setiap orang yang hidup bersama kami ya Tuhan, dapat melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan juga kepada kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Biarlah Engkau mau kuduskan ya Tuhan setiap persembahan dari kami ya Tuhan. Dan Engkau juga berikan pertolongan Tuhan buat setiap Tuhan pengurus gereja yang mengelola akan persembahan ini. Biarlah dapat dipakai dengan benar dan dapat dipakai untuk keperluan seluruh, untuk gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dan Engkau juga mampukan kami memberikan selalu yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk hidup
untuk waktu kami Tuhan, untuk tenaga kami, untuk kepintaran kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan pada saat ini kita akan mendengarkan berita pengembalaan dari Pendeta Martin. Selamat beribadah buat kita semua, jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja, para pelayan, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih buat Pak Hendra hari ini, puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan pada Pak Hendra untuk tetap ya bisa menjadi berkat, walaupun tadi ada kesaksian memang beberapa waktu lalu ya sempat sakit. Kita bersyukur memuji Tuhan untuk hambanya. Saudara, beberapa minggu ini kita banyak memikirkan mengenai ibadah ya pada bulan September ini. Kalau saudara masih ingat di awal bulan kita bicara bagaimana di tengah kesesakan kita menyembah Tuhan. Minggu kemarin kita bicara bagaimana dalam keseharian kita menyembah Tuhan, dan hari ini kita bicara bagaimana dengan iman ya kita percaya dan kita menyembah Dia. Saudara, kiranya pemahaman ini akan menolong kita semua untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan ya di hati Allah, di hati Bapa. Dan Tuhan memberkati, dan masuk minggu depan kita akan kembali kepada pembahasan surat 1 Petrus ya yang kita masih sedang jalankan sampai hari ini. Saudara, beberapa hal yang saya perlu sampaikan. Kita bersyukur kalau minggu kemarin ya kita sudah adakan ibadah peneguhan ya pengurus bidang, subbidang dan komisi, baik secara onsite di gereja maupun juga secara online di rumah masing-masing ya. Kita berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan meneguhkan dan Tuhan yang akan menolong setiap anak-anaknya yang sudah diteguhkan sebagai pengurus untuk melayani ya dengan kekuatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan, sehingga gereja Tuhan terus boleh bertumbuh, pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terus dilakukan ya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur. Kemudian saudara, di awal bulan Oktober kita akan kembali mengadakan perjamuan kudus. Jadi kita selalu berikan ada 2 minggu waktu untuk jemaat bisa mengambil ya roti dan cawan anggur di gereja mulai hari Selasa sampai menjelang pelaksanaan ya pada minggu pertama Oktober nanti. Jadi kita akan lakukan kembali 3 kali live streaming menurut jam ibadah kita, jam 7.30, jam 10 dan jam 17 ya. Jadi saudara bisa mulai mengambil hari Selasa ini. Baik, kemudian ada satu berita duka, almarhum Bapak Yunus Badarudin, ya, suami dari Ibu Merina, telah dipanggil pulang oleh Bapa di surga tanggal 13 September kemarin dan telah dikremasi tanggal 15 September. Ya, atas nama seluruh pengurus, ya, hamba Tuhan dan majelis, kami turut berduka dan kiranya Tuhan yang menguatkan ya seluruh keluarga yang ditinggalkan. Dan kita juga bersyukur atas kelahiran seorang anak ya, yaitu anak dari Pak Sudarmin dan Ibu Wencing ya pada hari Selasa kemarin. Ya, kita juga memuji Tuhan dan kita ucapkan selamat ya untuk Pak Sudarmin dan Ibu Wencing. Baik. Kemudian saudara diingatkan lagi, kita akan mengadakan Zoom seminar ya. Zoom seminar kita akan adakan pada hari Sabtu tanggal 3 dan tanggal 10 Oktober. Temanya adalah tema mengenai surat Wahyu, khususnya yang berbicara mengenai Antikris 666 dan Kerajaan 1000 tahun. Pendeta Yohanes Adri akan membahas topik ini dan saya percaya bahwa kita semua sebagai umat Tuhan perlu belajar ya di tengah kondisi zaman dan juga begitu banyak kesimpang siuran pengajaran ya yang ada pada saat ini.
Jadi saya mendorong Bapak Ibu Jemaat memanfaatkan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk bisa diperlengkapi ya oleh firman Tuhan. Saudara, pendaftaran itu saudara bisa lihat ya di screen, bisa melalui QR code, ataupun kalau saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi Tata Usaha. Ya, demikian. Ya, saudara, ada nomor yang bisa saudara infokan kalau saudara ingin bergabung dalam grup WhatsApp gereja ya, atau saudara bisa mengunjungi website gereja ya, www.gkygds.org. Demikian. Ya, kita akhiri bersama-sama dengan bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat terlebih dahulu. Mari kita satu hati berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu permohonan, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tuhan, berikan kepada kami kembali kesadaran, kerinduan, dan iman percaya bahwa kami datang untuk berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan biarlah itulah yang menjadi tujuan kami. Setiap kali kami mengkhususkan diri dan waktu untuk beribadah kepadamu, bukan untuk hal-hal yang lain. Bangkitkan kembali Tuhan hasrat dan kerinduan itu yang mungkin sudah mulai pudar, tetapi kami hanya sekedar melakukan kebiasaan dan rutinitas. Segarkanlah kembali kehidupan iman kami, gairah rohani kami ya Tuhan. Dan pimpin kami ya Tuhan supaya kami terus boleh menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh gerejamu. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dan oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi penyembah-penyembahmu. Kami juga mengingat kondisi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu untuk dunia ini dan untuk Indonesia. Kami berdoa untuk khususnya masa-masa yang tidak mudah ini, ada banyak orang tua juga yang harus dengan penuh kesabaran mendampingi anak-anak yang belajar secara online. Tuhan, berilah tuntunan dan kekuatan ekstra, kesabaran, khususnya bagi para ibu, para mama, para mami untuk mendampingi anak-anak yang masih kecil yang perlu pendampingan di dalam belajar secara online. Kami menyerahkan doa ini semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Saudara sekalian yang percaya dan yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya. Jalani hari-hari di depan bersama dengannya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, penghiburan, pendampingan dan tuntunan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua saat ini, dalam hari-hari dan minggu ke depan, sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.